Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku. Dari kelas 71 sampai kelas 75 SMPN 183. Ya, hari ini tugas kalian yaitu membaca, menyimak, dan menyalin di buku catatan video berikut ini. Ya, kita masuk ke materi tentang periodisasi berdasarkan arkeologis. Pembabakan zaman praksara ini berdasarkan pada benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia. Pembabakan zaman praksara menurut penemuan benda-benda peninggalan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Zaman batu. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Zaman batu dibagi menjadi 3 zaman, yakni sebelum Bapak ke materi selanjutnya, ini khusus untuk kelas 74 ya. Alhamdulillah 99% telah mengikuti pembelajaran jarak jauh. Mungkin cuma 1 orang aja kemungkinan yang belum. Ini Anggi ya. Tolong yang dekat sama Anggi rumahnya diberitahukan agar mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ya, kemudian lanjut lagi ke zaman batu tua atau Paleolitikum. Ya, zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam ya anak-anak ya. Kehidupan manusia masih sangat sederhana, hidup berpindah-pindah atau nomaden dan bergantung pada alam. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian serta menangkap ikan. Cara hidup seperti ini dinamakan food gathering. Jenis peralatan yang digunakan pada zaman batu tua terbuat dari batu yang masih kasar seperti kapak genggam, kapak penetak, peralatan dari tulang dan tanduk binatang, serta alat serpih yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Ya, ini contoh dari kapak genggam. Ya, kemudian masuk ke zaman yang B, masuk ke zaman batu pertengahan atau Mesolitikum. Zaman batu pertengahan atau Mesolitikum diperkirakan berlangsung kurang lebih 20.000 tahun silam. Pada zaman ini kehidupan manusia tidak jauh berbeda dengan zaman batu tua, yakni berburu, mengumpulkan makanan, menangkap ikan. Mereka juga sudah mulai hidup menetap di gua, tepi sungai, maupun tepi pantai. Alat-alat perkakas yang digunakan pada masa Mesolitikum hampir sama dengan alat-alat pada zaman Paleolitikum, hanya sudah sedikit dihaluskan. Peralatan yang dihasilkan pada zaman Mesolitikum antara lain kapak Sumatera, sejenis kapak genggam yang dibuat dari batu kali yang salah satu sisinya masih alami. Kapak pendek, sejenis kapak genggam dengan ukuran yang lebih kecil. Pipisan batu-batu penggiling beserta landasannya. Alat-alat dari tanduk dan tulang binatang. Mata panah dari batu dan juga flek. Adapun hasil kebudayaan yang digunakan
Adapun hasil-hasil kebudayaan yang ditinggalkan manusia purba pada zaman batu pertengahan adalah sebagai berikut. Ya, coba kita simak. Yang pertama ditemukannya Kejoken Modinger, yakni bukit-bukit karang hasil sampah dapur. Ya, jadi ada bukit-bukit bekas-bekas sampah gitu ya pada zaman itu. Kemudian ditemukannya Abrys Roche, yakni gua-gua karang sebagai tempat tinggal. Ya, jadi mereka tinggal di gua-gua. Manusia pada zaman ini sudah mengenal seni yang berupa lukisan pada dinding gua. Lukisan itu berbentuk cap tangan dan babi hutan. Nah, selanjutnya kita masuk ke zaman batu muda atau Neolitikum. Pada zaman batu muda, kehidupan manusia praksara sudah berangsur-angsur hidup menetap, tidak lagi berpindah-pindah. Manusia pada zaman ini sudah mulai mengenal cara bercocok tanam, meskipun masih sangat sederhana. Selain kegiatan berburu yang masih tetap dilakukan, manusia purba pada masa Neolitikum sudah bisa menghasilkan bahan makanan sendiri, atau biasa disebut food producing. Kemudian peralatan yang digunakan pada masa Neolitikum sudah diasah sampai halus. Bahkan ada peralatan yang berbentuk sangat indah. Peralatan yang diasah pada masa itu adalah kapak lonjong dan kapak persegi. Di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan ada yang telah membuat anak panah dan mata tombak yang digunakan untuk berburu dan keperluan lainnya. Ya, kemudian selanjutnya kita masuk ke zaman batu besar atau Megalitikum. Ya, jadi zaman batu besar disebut zaman Megalitikum. Zaman batu besar dibangun atas konsep kepercayaan hubungan antara yang masih hidup dengan yang sudah mati dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesuburan tanah. Bangunan Megalitikum mulai dibangun pada masa bercocok tanam sampai masa perundagian. Jenis-jenis bangunan Megalitikum atau bangunan megalit sebagai berikut. Ada punden berundak ya. Jadi punden berundak ini adalah bangunan pemujaan ya, pemujaan leluhur ya. Terbuat dari batu atau bebatuan. Ya, kemudian ada selain punden berundak yang lain adalah menhir. Ya, yang kedua itu menhir. Di sini menhir ini singkatan dari men yaitu batu dan hir berdiri. Jadi ini batunya berdiri ya. Batu menhir ya. Ya. Ya, jadi tempat untuk penghormatan roh ya, roh-roh nenek moyang ya, gitu ya. Sekaligus lambang dari orang yang sudah mati ya. Yaitu kemudian dalam upacara pemujaan menhir berfungsi untuk menaruh atau menambatkan hewan kurban ya. Ya, yang ketiga dolmen. Nah, ini dolmen apa nih? Ya, dolmen itu adalah dari singkatan dol artinya meja, men artinya batu ya. Jadi sebuah meja batu yang besar dengan permukaan yang rata. Ya, untuk naruh sesaji ditaruh di situ ya. Nah, kemudian juga untuk tempat duduk ketua suku ya. Agar mendapatkan berkat magis ya dari leluhurnya ya. Ya, kemudian yang keempat kita lihat yang keempat itu sarkofagus. Nah, apa ini sarkofagus? Sarkofagus ini adalah peti mati ya. Ya, ini jadi adalah peti mati.
Ya, dari satu batu utuh terdiri atas wadah dan tutup. Ya, jadi ada tutupnya nih ya. Mayat diletakkan dalam posisi berbaring meringkuk. Ya Pak. Lagi pembelajaran ya? Iya Pak. Bangun Ya itu kebetulan ada Pak Singgih ya. Pak Singgih hadir setiap hari di sini ya. Ya. Siapa lagi live Pak rekaman. Ya terima kasih Pak Singgih. Yaitu masuk ke sarkofagus. Ya, kemudian ada yang kelima adalah kubur batu. Kubur batu berbentuk seperti sarkofagus, akan tetapi dibuat dari papan-papan batu. Kemudian ada arca batu, ya. Kemudian yang terakhir ada waruga, ya. Waruga berpenampilan seperti sarkofagus, tetapi dengan posisi mayat jongkok terlipat. Biasanya waruga ini hanya ditemukan di Minahasa. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini ya. Anak-anak menyimak, kemudian dipelajari dan dicatat di buku catatan, difoto ya. Jangan lupa fotonya anak-anak ya dikirim ke WhatsApp ya. Fotonya sedang belajar dikirim ke WhatsApp, dan hasil pekerjaan anak-anak difoto ya, kemudian dikirim ke grup WhatsApp, grup pelajaran masing-masing menurut pelajarannya masing-masing yang sudah kemarin dibuatkan ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang membuatkannya, grup kita ya, supaya lebih memudahkan. Ya, ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, tekan tombol lonceng untuk berlangganan. Terima kasih.